bersama saya, Christina Katarina, dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2470750069. Di video kali ini saya akan mereview lagi buku dari Pak Arthur Jefferson Maya yang berjudul Kuasa Kekuasaan. Ini dia bukunya, guys. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, dan saya pastikan kalian akan tertarik untuk membeli buku ini. Oke, kita masuk pada pembahasan dari buku Kuasa Kekuasaan. Nah, menurut saya di dalam buku Kuasa Kekuasaan yang ditulis oleh Pak Arthur Jefferson Maya, di sini menjelaskan tentang sifat dari kekuasaan, lalu evolusi universalisme dari kekuasaan, dan juga penjelasan yang sangat terperinci tentang kekuasaan dalam pemikiran Karl Marx. Pada pembahasan kali ini, Pak Arthur memberikan pengertian tentang sifat dari kekuasaan itu sendiri, di mana saya menangkap tentang ekstasi kekuasaan. Ekstasi kekuasaan yang dijelaskan di dalam buku ini yaitu sebagai kondisi di mana individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan mengalami kepuasan secara emosional dan psikologis karena dominasi mereka atas pihak yang lain. Jadi, kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih menggunakan kekuasaan itu untuk bisa dibilang sebagai menindas orang-orang atau kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan atau kekuasaan yang rendah. Buku ini menguraikan tentang kekuasaan yang menjadi penyebab utama dari berbagai bentuk penyalahgunaan seperti otoritarisme, lalu eksploitasi, manipulasi atas kelompok-kelompok yang rendah. Itu adalah salah satu bentuk dari ekstasi kekuasaan. Nah, ekstasi kekuasaan ini cenderung melampaui batas-batas normalisasi, lalu rasionalisme yang membuat pelaku dari ekstasi kekuasaan atau yang menyalahgunakan kekuasaan ini merasa bahwa ia tidak dapat dikalahkan oleh kelompok-kelompok manapun, termasuk dari kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan. Contoh dari ekstasi kekuasaan ini adalah korupsi, perilaku korupsi dari elit-elit politik yang menghancurkan tatanan sosial dan juga politik pemerintahan di negara kita yang dan menciptakan ketidakadilan struktural. Dalam buku ini juga menyoroti tentang bagaimana dampak kekuasaan itu pada kondisi psikologis terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok yang tertindas atas kekuasaan yang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan bagaimana kekuasaan ini dapat mengubah persepsi seseorang terhadap moralitas dan juga empati orang lain yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah, menurut saya Pak Arthur menggunakan referensi yang sangat bagus bagaimana psikologi, sosial, dan juga filsafat dapat memperkuat argumen-argumen dari dalam buku ini. Jadi menunjukkan dan juga menyoroti tentang dampak psikologis yang memang sangat terlihat dari kelompok-kelompok yang bisa dibilang tidak mempunyai kekuasaan yang lebih. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang universalisme. Nah, di dalam buku ini menurut saya Pak Arthur benar-benar menjelaskan secara terperinci bagaimana universalisme itu sangat berkaitan di dalam kekuasaan. Universalisme ini adalah keyakinan bahwa nilai-nilai tertentu seperti kebebasan, kesetaraan, dan juga hak asasi manusia itu adalah bersifat universal atau berlaku kepada semua
manusia, budaya, dan juga masyarakat tanpa terkecuali. Maka semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat kekuasaan. Namun pada praktik atau realitanya bahwa prinsip universalisme ini ternyata tetap salah digunakan untuk membenarkan tentang dominasi dan juga penindasan. Contohnya yaitu ketika penjajahan yang di negara kita dijajah, bahwa mereka pun para penjajah seenaknya kepada masyarakat di bumi, maka itu sangat tidak mencerminkan nilai universalisme yang ada pada sistem kekuasaan. Pada era globalisasi di zaman sekarang, prinsip universalisme ini digunakan oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Bagaimana untuk memperkuat dominasi ekonomi politik global, terutama untuk negara-negara mereka. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kekuasaan dalam pemikiran Karl Marx. Nah, kekuasaan dalam pemikiran Marx, kekuasaan itu dipahami sebagai suatu hubungan sosial yang bukan hanya berkaitan pada dominasi politik saja, tetapi juga pada struktur ekonomi dalam masyarakat. Nah, kekuasaan ini sejatinya berangkat pada kepemilikan atas alat-alat kontrol pada masyarakat, yaitu sebagai bentuk kelas-kelas sosial yang saling bertentangan. Pastinya dalam masyarakat mempunyai kelas-kelas sosial yang berbeda. Nah, maka menurut Marx, kekuasaan itu bukan hanya pada politik saja, tetapi pada ekonomi juga. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam kelas masyarakat, dalam teori Marxisme, ada dua kelas, dibagi menjadi kaum borjuis dan juga kaum proletar. Nah, kaum borjuis adalah kaum yang menjadi penguasa pada sistem kapitalis, yaitu mereka yang mempunyai alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan juga modal usaha. Nah, mereka ini mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Maka masyarakat pada kapitalis, pada kaum borjuis ini mengendalikan ekonomi dan politik, maka mereka yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi. Sementara kaum proletar adalah kaum yang mempunyai kuasa lebih rendah, yaitu mereka yang membutuhkan modal dan juga sumber daya yang dipunyai oleh kaum borjuis. Nah, kaum proletar ini diumpamakan sebagai buruh atau masyarakat kelompok yang tidak mempunyai alat produksi dan juga sumber daya. Maka mereka membutuhkan sumber daya dan juga modal yang dipunyai oleh kaum borjuis. Nah, dalam pandangan Marxisme, kaum proletar ini dieksploitasi oleh kaum borjuis karena meskipun mereka menciptakan nilai pekerjaan atau mereka yang bekerja, tetapi mereka membutuhkan kaum borjuis untuk mendapatkan modal dan juga sumber daya seperti alat-alat produksi, lahan, dan juga pekerjaan yang diberikan. Jadi mereka bisa dibilang ditindas oleh kaum borjuis. Nah, menurut Karl Marx, kaum proletar ini sebenarnya mempunyai kelas yang berpotensi untuk melakukan perubahan sosial. Bagaimana mereka bisa menjadi kaum borjuis ketika mereka menyadari tentang kondisi mereka yang sedang terjajah dan juga berusaha untuk menggantikannya, mendapatkan hak-hak milik mereka seperti sumber daya dan juga modal usaha. Dalam buku ini juga Pak Arthur memberi penjelasan tentang biopower dan juga governmentality. Nah,
Biopower ini adalah bentuk kekuasaan yang berfokus pada pengelolaan kehidupan, termasuk aspek-aspek seperti kesehatan, reproduksi, dan juga demografi. Nah, kekuasaan menurut biopower ini tidak hanya bekerja melalui kontrol langsung, tetapi juga tidak langsung yang melalui regulasi dan juga pengaruh pada tingkat reproduksi populasi. Nah, biopower ini sangat relevan pada kehidupan modern di zaman sekarang. Misalnya pengendalian pada pandemi COVID, lalu kebijakan kesehatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, dan juga pengawasan teknologi. Sementara itu, governmentality adalah cara-cara kekuasaan yang dijalankan oleh pengelolaan masyarakat. Nah, governmentality ini melibatkan kombinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan negara. Governmentality bekerja secara transparan pada kebijakan ekonomi, lalu pendidikan, dan juga pengawasan digital melalui teknologi yang seringkali menciptakan kebebasan dalam mengatur kehidupan masyarakat secara baik. Menurut saya keunggulan buku ini sangat-sangat bagus sekali karena Pak Arto menggunakan pemikiran yang kritis yang menggabungkan tentang filsafat, sejarah, lalu psikologi, dan juga teori sosial yang memberikan analisis yang sangat lengkap dan yang sangat-sangat berkaitan. Bagaimana menggunakan teori dari Karl Marx yang menurut saya memang sangat realistis dengan kehidupan pada zaman sekarang ini. Nah, lalu teori kekuasaan ini konteksnya modern, jadi untuk semua kalangan, mau itu terutama mahasiswa, menurut saya sangat-sangat masuk, sangat-sangat berguna dan sangat baik. Nah, kesimpulan dari review kali ini, buku ini sangat bagus, sangat memberikan wawasan yang sangat mendalam tentang bagaimana sifat dan juga teori sosial dari kekuasaan, dan membuat kita mengerti bahwa kekuasaan itu sangat membentuk kehidupan sosial kita. Demikian review dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya sangat merekomendasi untuk kalian membaca buku ini. Kita ketemu lagi di next review buku-buku dari Pak Arthur. Bye bye.